طريقا من الله رب العالمين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريقا من روحي جبريل المتين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الشهداء والمجاهدين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الخلفاء والراشدين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق العلماء والعاملين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأولياء والمخلصين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق السعداء والفائزين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأتقياء والصالحين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق البدلاء والقانتين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأسفياء والذاكرين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين خصوصا حضرة الرقيق رمضي إدم خالد رئيس الجمعية طريقة مؤتبر النقدية الفاتحة
sebagai dulu. أعوذ بالنبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله الفاتحة. Al-Imam Al-Ghazali wa ila hadratul Rafi Al-Imam Ibnu Athaillah asakan dari wa ila hadratul Rafi Mbah Yai Ihsan Dahlan Jampes Kediri wa ila hadratul Rafi Mbah Yai Muhsin Syafi'i wa alaikum saya astagfirullah. Abul Fatihah. Alladhina ta'alim wal maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nahunan ing setune kelakuane kulayakunu ora ana iku fil mulki ing dalam keraton wal malakuti lan pira-pira keraton apa faltatu khatirin ngagete kerentek wala lafta hulan obai peninggal wala lafta tunadirin lan ora obai peninggal illa bi qada illahi ta'ala kejaba kelawan qada Allah ta'ala wa qadaran takdiri Allah wa iradati lan iradati Allah wa masyiati lan kersane Allah. Jadi semuanya ya, mata yang berkedip, setiap gerak-gerik mata itu semua karena qada Allah, karena takdir Allah. Tidak ada daun yang jatuh di muka bumi kecuali adalah takdir Allah, adalah takdir. Tidak ada yang carpe diem, tidak ada yang dengan sendirinya, tidak ada. Tidak ada yang dengan sendiri, semua takdir Allah. Makanya fi kulli lamhatin wa nafasin fi adadi kulli ma'lum. Supaya itu kita semua ini bisa tahu gitu. Semua itu untuk ingat adadi kulli ma'lumin lah. Semuanya kita bisa bermakrifat, bisa bermakrifat kepada Allah setiap detakan jantung sampean ya. Setiap langkah kaki kita, setiap kedipan mata kita. Itu tidak ada sing carpe diem mboten enten. Tidak ada yang dengan sendiri, tidak ada yang dengan sendiri. Sampai bisa kedip itu karena Allah, karena takdir Allah, dan ada takdirnya. Gitu. Qadari. Makanya salah satu kita waktu di SD kan gitu. Rukun iman ada 6. Salah satunya nih Bu, iman pada qada dan qadar. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada para rasul, iman kepada kitab Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Tidak ada sesuatu apapun, setitik apapun di muka bumi yang dengan sendirinya tidak ada. Semua karena qadar Allah, semua karena iradah Allah. Tidak ada daun-daun yang jatuh karena dengan sendirinya. Tidak ada sehelai rambut yang jatuh dengan sendirinya tidak ada. Karena kita ini semua qiyamuna billah. Gitu, mboten sakar dhewe. Monggo anu diminum sama diminum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bahkan setiap suara yang keluar dari mulut kita itu semua karena takdir Allah. Tidak ada suara kucing, suara kerbau, kambing, sapi yang keluar itu dengan sendirinya, tidak ada. Semua karena takdir Allah. Semua karena takdir Allah. Tidak ada yang keluar dengan sendirinya. Kabeh niku mun qadar dari Allah. Faminhu mongko iku sayang Allah al khairu utawi kebagusan. Ipo sakti ini. Ipo niki nembe kula nyambut damel.
Ana peh kok ning jero lemah. Wah iki petunjuk apik. Pak Jiko isine tak ganti pokok enak. Iki jenenge judul. Walaupun wis kependem lemah, kok iso kependem gitu tadi. Asam di laut, garam di asam di gunung, garam di laut. Ketemu di, ya ketemu kula sama kula. Nanti jodoh nih, nah, kira ini juga takdir Allah kayak gini. Nggak ada yang nggak takdir. Jam piro, detik piro. Lah kok ya iso dua ya, bener. So. Jadi ini apa yang kira ini lebih larang padahal itu bukan sampah. Ini ngono. Nah itu semua faminul khair wasyar, apapun baik dan buruk itu semua dari Allah. Maka jikalau itu buruk, maka kita jangan sungguh sama Allah. Baik dari Allah, buruk juga dari Allah. Karena semua milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah. Tidak ada yang tidak milik Allah nempel di tubuh kita. Begitu juga dengan nasib baik buruk itu semua dari Allah. Wa naf'ulan kemanfaatan wa dzurrulan kemudaratan. Kemanfaatan kemudaratan itu semua dari Allah, tidak ada yang dengan sendirinya. Aku nak mau nikah ini orang ini, tidak bisa. Kalau sudah takdir ya takdir. Seandainya kata saya tidak begini ya tidak bisa. Itu semua sudah takdir Allah. Walaupun kita sudah ikhtiar, ya, cuma bedanya gini, orang-orang yang beriman ahli doa, ketika terjadi dor kemudorotan, mereka akan langsung minta Allah. Beda dengan orang-orang yang tidak iman kepada Allah. Ketika terjadi kemudaratan, kebangkrutan, mereka lari. Mau lari Allah, aku pengen Allah izin datangnya ke Allah. Saya malu banget bang. Akhirnya lari ke minuman keras, wanita, ya. Yang membuat dia happy. Narkoba sekarang itu begitu. Tapi kalau seseorang yang beriman dan selalu ingat Allah, itu larinya akan tetap kembali kepada Allah. Ya Allah, ini kebaikan ini dari ini keburukan ini juga dari. Makanya di situ kan kita dilatih orang-orang azwaja ini Qina birahmatika syarra ma qadar. Wa qina birahmatika syarra ma. Waqi dan semoga engkau menjaga kami syarra ma qadar jika turun bala yang dahsyat di sekeliling saya. Ini dulu pernah menceritakan. Ada seorang kiai, itu kejadian fakta nyata tentang dahsyatnya doa kunut. Ada seorang kiai, itu ada pemuda bengok-bengok, Mbak Yai, ada apa? Mbak Yai ada gempa, oh, gempa apa? Saya nggak rasa apa-apa. Di musola kecil, di daerah Bantul. Bantul itu kabupaten di provinsi Yogyakarta yang kena gempa. Gak percaya kalau demo saya nggak rasa apa-apa. Loh kalau Mbak Yai nggak percaya keluar aja. Kita lihat. Satu pun bangunan nggak ada yang berdiri kecuali langgar itu toh. Wah semuanya rata. Loh, bener loh. Saya itu gempa itu kan kalau nggak Jumat apa Sabtu apa gitu. Saya Seninnya itu ke sana ngevakuasi. Saya masuk ke Kecamatan Pleret itu, Kabupaten Bantul. Loh saya ini kan nggak ngalami kan, cuma ikut ngevakuasi. Itu tak lihat rumah-rumah pada ambruk ini kalau sirai puyang, ya Allah. Kalau biasanya nggak tahu mabuk, pengen muntah. Lihat tak rumah-rumah pada ambruk. Nah apa mana yang nggak ngalami? Ini buatan ambruk ini lucu. Oma-oma sapi, kandang ayam, mesin pring-pring itu. Yang terbuat dari bambu itu malah nggak cukup. Karena apa? Karena mereka gak punya dosa. Pokoknya kalau pagi itu mereka gak bangun sholat subuh, mati. Ya.
masuk di kotanya dia. Rumah-rumah beton-beton itu rubuh semua. Mereka mungkin secara teoritis ya, konstruksi bangunan itu sudah tidak mungkin rubuh. Ambil mobil-mobil penyet-penyet. Gitu. Kenapa Mbah Yai itu kok tidak apa-apa, sampai sak langgar-langgarnya juga tidak apa-apa. Padahal langgar, jadi langgar desa gitu. Mungkin ya semene jadi wong di desa itu kan gitu kan, bangun ya seadanya, muncul kecil. Ini diceritakan oleh guru saya, Habib Hasan Al-Jufri. Dia ada putranya Habib Abdurrahman Al-Jufri, cucunya Habib Zain Al-Jufri di Petek Semarang. Kejadiannya saya. Ada orang tamu melapor ke situ. Itu yang Pak Yai ini tetangganya yang tamunya Habib Hasan. Ditanya, "Lho kok iso ngono, sampean kok iso selamat banget?" "Lah yo selamat toh. Wong kita tiap hari itu kan baca kunut. Di dalam kunut itu ada doa. Wakina birahmat. Nah, anten sing dua versi kan. Wakina syarra ma qadar. Anten wakina birahmatika syarra ma qadar. Anu kan loro. Tapi padha kabeh. Ya Allah jaga saya. Kalau ada kodok takdirmu yang mungkin bencana lah istilahnya. Bencana kan suatu dahsyat. Wakina birahmatika syarra ma qadar. Jadi kiai ini di samping sudah subuh sebenarnya kunut, habis sholat subuh dia wiridannya doa kunut itu. Wakina. Kalau sampai wakina itu diulang-ulang. Wakina birahmatika syarra ma qadait, wakina syarra ma qadait, wakina syarra, diulang-ulang setiap pagi. Agar supaya dia ingin ya, supaya sehari saja ini segala yang jelek dihilangkan dari diri saya. Segala kesialan, segala yang tidak baik untuk saya dihilangkan. Wakina syarra. Mana isu oleh monggo bar subuhan terus diwaca dhewe wakina syarra. Diwaca saya. Andai kata ada bala yang turun, kita akan diselamatkan. Makanya doa kunut itu kan doa empati. Doa kunut itu gimana asal usulnya? Waktu kanjeng Nabi ya kanjeng Nabi itu ya manusia juga dihapusi juga ya iya iso. Ada orang datang, ya Nabi ya Rasul, di desa kami itu baru masuk Islam, kami nggak tahu agama, nggak tahu ini. Tolonglah kirimkan para guru-guru ngaji, para sahabat. Dikirimkan 70 sahabat yang hafal Quran. 70 sahabat. 70 sahabat. Di tengah jalan 70 sahabat itu disembelih oleh orang itu. Oleh orang-orang komplotan. Rasulullah tiap hari menangis sejadi-jadinya sampai hampir 1 bulan tidak berhenti kan Rasulullah. Karena pembunuhan itu. Rasulullah ingin melaknat orang-orang itu. Tapi ternyata gimana? Rasulullah teringat bahwa Nabi Muhammad itu bukan Nabi yang untuk melaknat, tapi rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat untuk semesta alam. Nabi Muhammad tertegun. Akhirnya apa? Bukan laknat yang didoakan, tapi petunjuk. Allahumma hdina. Allahumma hdini fi man hadai wa afini fi man afait. Sampai akhir. Jadi mungkin di belahan sini kita ini bahagia, bisa ibadah, tapi di belahan lain ada saudara-saudara kita yang mau sholat aja nggak bisa, dibom, ditembak, ya. Ada yang mau sholat, ya nggak bisa, ya. Mau sholat dipecat dari kerja dan sebagainya ada. Itu adalah empati kita. Ada yang mungkin dibunuh, ditembak, disiksa, dianiaya, ya. Biasa. Maka ini doa kuno itu doa empati. Apalagi sekarang ya Allah, ini baru ada musibah, ya musibah yang besar, ya. Ada gunung meletus, ada terjangan air laut, ya, ada banjir dan sebagainya. Yang itu semuanya tentu ada korban. Nah, kalau kita ini seperti itu tidak punya empati, doa itu doa empati. Supaya apa? Supaya keluarganya dikuatkan. Kalau meninggal mereka bisa ikhlas. Nah, kita doakan orang lain, cuma doakan ke kita sendiri. Bukan doakan orang-orang itu. Tidak. Sebaliknya hakikatnya kita doakan. Karena apa? Setiap Anda melakukan kebaikan, kita semua melakukan itu langsung jadi malaikat di langit keempat. Suatu saat kita terpojok,
malaikat akan turun. Kan itu ada ceritanya, 3 orang soleh itu yang tersebar di dalam gua. Akhirnya ya Allah gimana, mau didorong ganti nggak bisa keluar. Akhirnya doa, ya Allah, saya dulu pernah melakukan kebaikan, saya pernah menyantuni anak yatim. Kalau itu menurutmu baik ya Allah, tolong buka sedikit saja batu ini, bergeser batu, krek. Terus yang ngorok dia kabeh nopo kandungan ya Allah. Ya Allah terus saya punya orang tua yang sudah jompo yang tidak bisa jalan. Saya hari memandikannya, memberi makan. Kalau itu suatu kebaikan ya buka lagi ya Allah. Krek, buka. Yang nomor 3, ya Allah, saya ini ya banyak maksiat, tapi saya punya sedikit kebaikan, suka beramal soleh. Saya bersedekah, dan sedekah saya itu saya sirrikan ya Allah. Saya andai kata tangan saya sedekah, tangan kiri nggak tahu. Saya sedekah malam-malam, atau kepada seorang yang tidak bisa melihat, atau kepada seorang yang dalam keadaan tidur seorang pun, saya selalu sempitkan uang itu di kantong. Kalau itu suatu kebaikan yang buka, grek, akhirnya orang itu bisa keluar. Makanya itulah dalil wasilah. Maka kita bisa berdoa dengan kebaikan, ataupun orang baik, gitu. Orang baik yang sudah kan dia gitu. Ya Allah, orang baik ini ya Allah, Engkau tempatkan ya Allah. Wa yu'li darajati fil jannah. Engkau tempatkan dia di tempat yang tinggi di sisimu ya Allah. Engkau berikan rahmat-Mu ya Allah kepada wali yang sudah wafat. Wali ini gak mati, bal ahya'un inda rabbihim la khaufun 'alaihim wa lahum yahzan. Wali itu hidup. Oh, putuku Mbah Gus Abdul Ghani rawuh nduk teko nduk kene alhamdulillah le betul. Syekh Mansur. Mansur oh iki putuku anu iki Kang Purwanto iki teko wae. Ya kowe apa wis pendukan aku gendeng tak dokano ganti. Kita doakan wali diganti jual. Itulah para aulia. Maka yang diterangkan oleh Al-Imam Al-Haddad, Sayyidina Habib Alwi Al-Haddad, atau dinamakan banyak dinamakan Imam Al-Haddad, mengatakan barang siapa yang ziarah kepada wali yang sudah di alam barzah, itu langsung kita terima jadi. Tak ada masa. Nah, sampean sowan tenggene kula kan, bayai kula ngeten, ya niki pun amalke tulis nomor. Sampean cek masak nggih. Kayak gitu. Tapi kalau kita datang kepada aulia ilah, langsung monggo nih. Ibarat kita dikasih makanan sudah matang, dikasih kurma dan sebagainya, habis sih, monggo dimakan 2 pulang. Itu para aulia. Beda dengan orang yang masih hidup, wali yang masih hidup itu dikasih amal. Sampeyan kuat puasa ora? Puasa pada ngerti diwalik, bintang kepethuk judule. Sallallahu Nabi Muhammad. Aja Senin Kamis ya, walik Kamis Senin. Ngoten ya. Iya, aja kuat ora. Pitung Kamis, pitung Senin. Ngoten iki. Nek sampean teko tenggene wong sing resik wali wis matengan. Bayang, wali itu ya Allah ya. Kita ini malu pada aulia. Aulia itu kalau secara nyata zahirnya sudah berupa batu nih, sakit. Ini itu pindah jaratan Sunan Ampel, Bonang, ya, Sunan Gunung Jati. Itu sudah berupa batu, ya, itu sudah nisannya. Tapi ya Allah, batu nisan ini bisa mendatangkan, mengumpulkan manusia seantero bumi. Ada dari Bangladesh, ada dari Thailand, ada dari Cina, Guangzhou, dari Amerika datang ngaji di situ. Ya. Ada yang sampai mengatapkan satu khataman Quran ya kan? Ya, bisa saya Samsudin yang Batu Ampar 40 hari 40 malam, 40 kali khataman. Nah, kita ini yang masih hidup nyuruh anaknya ngaji apa males? Yang masih hidup nyuruh anaknya ngaji, enggak, anaknya enggak mau Pak, kowe ora tau ngaji kok. ini tapi wali ya Allah. Berupa batu nisan ini. Bisa menyuruh seperti magnet. Kita tanpa disuruh. Kayak robot otomatis langsung baca ada yang baca tahlil, baca yasin sekatamnya, ada yang satu khataman Quran. Jumat lagi loh di Ampel. Ada yang satu malam ngatamin Quran. Jumat lagi ngatamin lagi. Allah, sudah berubah berapa ratus orang, berapa ribu orang
Ada yang jual tasbih, minyak, wangi, martabak, kebab, macam-macam. Itu kalau nggak ada wali itu apa bisa mereka kayak gitu. Itu namanya orang yang sudah mati ya, menghidupi orang yang masih hidup. Lalu kita ini masih hidup aja dikatakan sudah mati. Gila tuh. Lah, bagi urip ra berguna. Dijaluk duit ra ada duit. Mending mati ya. Kayak gitu. Ya manusia ini. Tapi beda kan. Sudah meninggal loh. Saya itu sebelum ke sini kan ada hikmahnya ya. Saya ke Maluku Utara ada hikmah dari atau wafatnya Gus Dur. Gus Dur itu kalau sekarang orang Jawa itu bilang, "Mau kemana, Lek?" "Mau ziarah wali 10." Wali 10. Biasanya kan umumnya kan wali songo ya ta. Sekarang gak lengkap kalau tidak ke wali 10. Wali 10 ki sapa? Ya Gus Dur toh. Ya, bayangkan, baru wafatnya sampai sekarang ini. Dulu itu saya melihat berita. Belum ke sini saya. Satu kotak amalnya yang di makamnya Gus Dur itu satu Jumat, ya, dari Jumat ke Jumat itu 85 juta. Ya Allah. Masjid di sakit itu tadi. Nggih. Jamaah mana yang sakit itu? Ini orang mati dong. Gitu. Mana mati. Uang pesantren rumah. Orang-orang yang dulunya nggak apa-apa. Saya tuh waktu Gus Dur wafat itu kan, saya itu kan orang miskin, orang pedagang asongan saya. Dulu itu tukang jual kopiah gitu. Ini yang di jalan ini yang kalbut itu keras. Jual kopiah, jual tasbih, jual minyak wangi, ya, jual yang baju-baju nggak kuat saya, modalnya besar. Pokoknya jual ini cuma kopiah sama minyak wangi. Cuma dari pengajian ke banyak pengajian dulu ya bisa jadi. Lah waktu Gus Dur wafat ini saya sedih karena itu guru saya mau datang. Kakak saya itu nitipin, itu lo ambil kopiah dari kakak saya, kakaknya istri saya, Pak Di, anak saya. Ini bapak, kata ke makam. Saya itu tidak dia jualan ya. Saya jualan jam 8 pagi. Jam 11 itu tek repes tek ano. Tek di tek. Saya jual posternya Gus Dur sama Biluti itu. Ini masih ada sisanya. Itu sama. Besoknya itu saya jual kalau itu enggak siang, malam itu. Saya jual itu habis isya itu. Saya jual itu kayak wong enggak jualan. Mau jual tak tinggal ziarah di makamnya Gus Dur. Namanya dengan makamnya Mbah Hasyim, makamnya Mbah Wartad Hasyim. Tak tinggal. Tidak ada satupun yang hilang, enggak ada. Saya malamnya jual sudah agak malam lah, sekitar jam 10. Jam 1, kan upaya udah turu ya. Saya jual poster itu jam 10 malam, gitu. Pokoknya bapak itu ziarah gitu. Jam 1 malam habis. Poster berapa? Kalau di total itu dapat uang berapa juta itu. Biasanya paling jualan asongan itu ya paling dapat berapa? 120.000. Iki jualan orang-orang dino untuk duit jutaan. Wong kelas sing ora duwe akeh. Ya Allah, barokahnya wah. Itu ya takdir Allah kayak gitu. Nah, setelah itu saya pulang, ada saudara ke sini ke rumah saya. Kan tolonglah di Al-Maidah begini ABC macam-macam. Akhirnya saya ditakdirkan Allah untuk ke Halma. Tidak ada yang Allah karpe dhewe tidak ada, itu takdir. Saya sebelumnya riado di Sohibul Wilayah Jakarta. Sayyidina Habib Husain bin Abu Bakar bin Abdillah Al-Idrus di luar Batang di Pasar Ikan. Dia bisa dari Sarap. Panggonan yang akan kamu tempati itu nanti akan dimulai huruf ro atau tak. Ro apa tak? Ro tak itu berarti di soku dewi. Bisa saya itu namanya rawatu. Kan berarti huruf ro kan? Kalau tak barang rawatu, tak dan ro ya kan. Aku. Terus saya tanya ke teman saya Gusmat. Ta'arok itu bukan maksudnya di apa Tangerang apa bukan. Ta'arok kuwi kudu wani tarung jare Gusmat. Sampai harus berani tarung. Tarung kepada siapa? Nafsu. Melawan hawa nafsu. Selama sampai bisa menempati tempat yang sampai bisa melawan nafsu,
suka makan grasir. Nah, kalau tertekong gini Kiai Said paling itu, ternate leng. Lah pas ada teman saya ke sana, ayo Kang tolonglah anak-anak kita di sana. Mereka nggak tahu agama A, B, C, D, macam dari pengalur itulah. Saya ini kayak sedih gitu. Nanti gimana akidah mereka, mungkin 5 tahun ke depan. Akhirnya Allah menuntun takdir. Sampai saya berangkat, saya turun bandara Babula itu buka dompet, ngeplek, duitnya sak lembar tok. Gambar apa itu? Zaman ini, ya saya ketemu itu lah. Bukan gambar apa nih? Misalnya saya ketemu gambar apa? Ya pokoknya warnanya biru. Motor satu sudah 50.000 rupiah. Saya menginjakkan bumi Maluku Utara. Ya Allah, mulai dari nol. Ya Allah, saya kerja nguli, ya, jualan pakaian, jualan alat dapur. Itu jualan. 4 bulan dapat uang, saya kirimkan istri saya ke sini. Mendina nangis saya punya ini. Takdir. Anak saya itu yang nomor 2 itu yang Alia itu seluruh tubuhnya penuh dengan gudik kecuali wajahnya tau. Alia anak gua wedok itu. Wah, jaduk itu. Sawah ini kebak gudik kabeh nek. Sampai dokternya itu loh. PT dulu kan ada PT apa namanya WKS, bukan WKS apa? PT apa itu? Beda Benikel. Dokternya itu namanya Bu Rosita Alting. Ya Allah, punya anaknya kok kayak giniin. Sampai nangis sedih. Ya Allah. Terus dikasih salep sembuh. Nah itulah. Maka apapun takdir itu baik atau buruk, kalau sampai orang iman yang tinggi, kok doain. Orang bahagia itu bagaimana toh? Orang yang sudah sama rasa. Di mana titiknya acuannya? Nabi Ayub. Nabi Ayub ketika kaya raya dengan kerajaannya, ya tetap sama, sholatnya sama. 1000 rakaat. Semalam tidak pernah tidur. Beda-beda. Ketika sakit mulai menggerogotinya, kan di ECBB salah. Ayub itu paling ibadah karena dia itu kaya. Kayanya dihilangkan oleh Allah. Banyak anaknya, kuat-kuat laki-laki, berdebat. Ayub itu ibadah karena keluarganya, anaknya banyak laki-laki. Anaknya dimatikan oleh Allah dan di ono mati, ono meninggalkan Nabi Ayub ini. Yang terakhir akhirnya, wah mungkin Ayub ini karena istrinya. Jadi dihilangkan tercatat zaman duluan belum seperti zaman syariat Nabi, istrinya banyak. Nabi Sulaiman jadinya 1000 kok. Sampai sendiri jempor enggak? Itu Nabi Ayub. Akhirnya istrinya semua dihilangkan, tinggal satu istrinya namanya Rahimah. Itu juga takdir Allah. Rahimah. Istrinya itu setia. Nabi Ayub sudah sakit menderita. Itu. Terus sebelum itu Iblis ngejalah Ayub itu paling ibadah karena apa? Karena kesehatannya. Dicabut kesehatan Allah, tetap sama. Dalam deritanya, dalam kelumpuhannya, Nabi Ayub tetap sholat walaupun sudah hidup badan. Bahkan diriwayatkan ketika Nabi Ayub itu mau bertaharah, ini belatung-belatungnya diambil. Nanti wis aku tak sholat saya ya belatung kowe mau nak kena anu. Dan tafsir Sawi kan itu. Biar gitu kembalikan lagi nih belatung. Ya Allah, kowe nak mangan neh monggo. Nabi Ayub. Monggo kalau mau makan lagi. Sampai istrinya itu apa? Istilahnya ngocok-ngocoki lah orang Jawa itu membisiki lah. Mas, sampean ini kan Nabi Allah. Sampean ini kan kasih Allah. Bu yo sampean minta pada Allah sembuh aja. Kan sampean bisa berdakwah lagi, bisa menyebarkan ketauhidan lagi. Bagaimana jawab Nabi Ayub? Wahai istriku yang kusayangi, apakah engkau sudah lelah menemaniku dengan bauku yang seperti ini? Tanya seperti itu. Kalau engkau sudah enggak mampu, ya, Rahimah itu begitu, sangat sabarnya sampai rambutnya dipotong buat membeli roti. Sangat.
rela gundul dalam riwayat itu untuk memberi makan Nabi, jual diberikan dapat uang gitu. Akhirnya wis kon lunga, sudah kamu lebih baik pergi aja. Enggak, aku kasihan sama kamu. Akhirnya pergilah, tinggal satu-satunya mau jajan. Maka Nabi Ayub ini sendiri dalam kesendirian di dalam gua, wis mau ning omah. Enggak. Nabi Ayub. Dalam ceritanya belatung ini ingin menggerogoti kolbunya. Nabi Ayub menangis, ya Allah, kalau liver ini dimakan, organ hati ini dimakan, nanti gimana? Saya menjaga membaur ruh tempat bersembunyian roh. Gimana saya mengingat, ya Allah, kalau organ ini hilang? Akhirnya, apa nih? Belatung jatuh ke darah. Sampai semuanya di wajah-wajahnya, sampai di lidahnya dimakan juga sama belatung. Ya Allah, ini bagaimana? Ya Allah. Tapi itu diriwayatkan di tafsir, kalau berdiri di pagi hari tembus ya. Gila Rasul. Ini Nabi Ayub manis. Sampai akhirnya ini lidahnya ini mau dimakan sama belatung. Nangis, ya Allah, kalau lidah ini dimakan ayak, dimakan belatung, gimana saya menyebut nama-namamu? Nah, akhirnya bagaimana? Disitulah titik dikembalikannya Nabi Ayub alaihissalam ke dalam ke seperti semula. Makanya Nabi Ayub diberi wahyu, Ayub, kamu minum air itu, sumber itu, mandi air itu, dan kembali semula. Akhirnya iblis kecelek, karena iblis mengira Nabi Ayub itu berbeda karena ABC, ternyata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada embel-embel dulu. Wa ana la wajiba 'ala Allah ta'ala li ahadin min khalqi wa ana la wajiba orang yang wajib nang Allah ta'ala ing atase Allah ta'ala li ahadin ketubun musib min khalqi sang makhluk Allah. Faman mongko utawi sapa-sapa nang kasabang ganjar sapa Allah ing man fa bi fadli mongko kelawan fadli Allah. Waman utawi sapa-sapa nang akoban nyiksa sapa Allah ing man fa bi adli mongko kelawan keadilannya Allah. Maka Allah itu tidak butuh makhluk. Allah itu enggak. Allah itu sebenarnya enggak butuh pengakuan. Tapi kita semuanya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, karena yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala ini butuh Allah. Butuh Allah. Butuh Allah itu caranya bagaimana? Menghadap Allah. Menghadap, setiap hari kita dikasihlah tubuh. Enggak, Allah enggak nyuruh kita full 24 jam, enggak. Cukup 5 kali dalam sehari. Di Samsul. Jadi ini Mbah Maimun ini di Samsul. 24, 3 ya. 2 sholat subuh. 3 sholat maghrib. 4 sholat zuhur. Asar, jadi memang rokok sholat ini. Kita duduk kode sholat. Nomor teleponnya Allah 2443. Kita hanya itu aja. Ya paling lah. Ya boleh kita membaca surat Al-Baqarah monggo. Kalau sholatnya sendirian, imam mau surat Al-Baqarah. Makmumnya tele-tele. Makanya Rasul itu gak pernah memanjangkan bacaan. Makanya ada juz ammah. Itu kenapa dinamus? Itu ada hikmah. Wong Sontoloyo kan suaranya karena merdu mendai baca surat yang panjang-panjang. Ayat-ayat bukan surat malah. Ayat panjang sampai makmum iki ngerti. Lanjutkan, ada tobros montong putih, sarung atlas, BHS. Allah. Kura-kura macane kedak. Wah, ini sholat kan itu. Langsung kakek aneh. Sholat itu sama nih orang di ruko-ruko. Aku tak cuci. Sampai ada makmum lu ngaku begitu sama saya. Kalau ini kan, ya cara ibaratnya ini santri saya di Jawa itu kan macam-macam. Ada orang yang alim, ada orang yang
ahli kitab ada yang orang yang ketatap-tatap ya. Ana sing imam nasak-nasak, imam nasai. Ngoten iki. Imam nasak-nasak. Si penting ya imam samudra. Ngoten iku tan kula niku pae. Ana imam suwi niku kula iki mboten khusuk malah. Maca sarung, maca apa wae. Apa bisa niki sarung ana sarung koran maca. Tapi aku cok piape iki Kang ngetes wong khusuk. Gitu. Rasulullah itu kalau ngimami nggak pernah panjang. Kalau Nabi sendiri ya Allah di dalam kitab Tambiul Muqtarin bahkan orang itu diibaratkan seperti tiangnya rumah. Orang itu nggak tahu. Di dalam kitab Tambiul, wah ada orang itu orang apa tiang, nggak tahu, kirain tiang. Ketika orang mati loh, di situ biasanya ada tiang, kok nggak ada tiang. Semalam dia berdiri, ternyata tiangnya sudah nggak ada karena tiang itu ya orang itu sudah mati. Itu dalam kitab Tambiul Muqtarin. Orang puasa kemana-mana dia sangu minyak. Jadi kalau kepada orang itu bikinkan, biar tahu dikiranya habis makan. Padahal dia puasa sunnah, puasa ABC, ayamul bid, puasa Rojab, puasa Syakban, macam-macam Jumatul Ula. Ya. Nah, saya kira orang, jadi itu. Apa tuh itu? Nah biasalah poso. Orang zaman sekarang kan gitu, ditunjuk-tunjukkan ya. Maka nanti di hikam ada pembahasan itu. Nah makanya kita itu. Jadi Allah itu gak butuh manusia, tapi manusia butuh Allah karena Dia menebila. Kita tanpa Allah bukan siapa sih. Kalau kita menyebut Allah, faman atabahu bafa bifadli. Karena fadl Allah, kita bisa sholat ini fadl Allah. Hada min fadli Rabbi. Orang fadl kina bisa tuku mobil tulis hada min fadli, tapi gak tahu sholat. Wah jadi wong kakeane nek terus main. Hada min fadli Rabbi. Fadl Allah itu kapan? Ketika kamu diberikan keutamaan bisa sholat, bisa nyembah Allah. Umar itu hada min fadli, tapi gak tahu sholat. Ini berarti orang ini tidak diberikan fadl oleh Allah. Kita bisa sholat sebab fadl Allah. Fadli Rabbi itu yaitu bukan kita dapat wah hada min fadli Rabbi uang 1 M. Habis itu gak sholatnya percuma. Itu bukan fadl tapi harta yang tidak berkah yang menghambat engkau untuk menghadap Allah. Maka di ini kan ini jelas juga. Nek wa in kana dzamban faghfir. Ini di dalam doanya Syekh Abdul Qadir Jilani, kan kita orang Qadiriyah. Ini kan ya Allah kalau rezeki saya ini suatu hal yang akan menghantarkan saya dosa, faghfirhu, ampuni. Wa in kana sayi'atan famkuha. Kalau rezeki ini suatu hal yang akan membuat saya menjadi sayyi'ah atau menjadi dosa, famkuha ya Allah, lebih baik hilangkan. Ada orang kecopetan. Muring boleh mesu-mesu, kurang ajar, copet itu kurang ajar. Padahal dia mau melakukan maksiat. Ada hikmahnya. Dia kecopetan, alhamdulillah. Nah maksud, tapi ya orang bener ya, aku kecopetan akhirnya orang situ cukup minuman keras. Ya begitu. Maka di zaman Sultan Murad keempat gitu. Sultan Murad keempat itu ada seorang sultan yang ahli belusuan. Ahli apa? Tiap hari tidak akan pernah bisa tidur karena rakyatnya belum tidurnya. Dalam catatan buku-bukunya, Sultan Murad itu adalah muridnya Syekh Zarnuji. Sultan Murad itu kemana-mana, belusuan malam, siang, nyamar-nyamar jadi orang-orang naik jelata di dalam kisahnya. Suatu ketika akhirnya menemukan mayat, ya, bertemu dengan mayat. Mayat ini tergeletak, ada mereka di selokan, ada di dekat selokan. Dia berkata, "Loh, kenapa ini mayat ini nggak ada yang ngurus?" "Alah, sudi, nggak mau ngurus itu orang ahli maksiat."
Pak, itu kan tidak tahu kalau itu raja. Dia nyamar kan di orang biasa. Siapa yang sudi menyolatkan dia ngurus jenazahnya? Kenapa nggak diurus? Dia orang Islam bukan? Dia orang Islam. Dia baca syahadat, iya, tapi dia ahli maksiat. Pak, yang bener. Yaudah, kalau kalian nggak ngurus, aku yang ngurus. Sultan ngurus. Bopong sama ajudannya istilahnya gitu. Ajudannya juga nyamar. Ini ayo kita angkat bareng-bareng ke rumah. Akhirnya singkat cerita, dibawa ke rumah. Dibawa ke rumah, ketemu sama istri. Akhirnya istrinya nangis. Ini sudah pernah kamu meninggal. Gak ada orang yang mau ngurus jenazah kamu. Gimana toh Bu ceritanya kok suami sampean ini gak ada yang ngurus jenazahnya? Sampai orang-orang pada ogah, pada mau untuk ngurus jenazah ini orang ini. Begini loh Pak, sebenarnya suami saya itu tidak seperti yang dibilang orang-orang. Terus gimana? Saya sebenarnya sudah memperingatkan, sudah ratusan kali saya memperingatkan suami saya ini. Kalau kamu ngoni itu begitu terus, nanti ada orang mau sholatin kamu. Tidak akan ada orang yang mau mensolatkan kamu. Dia ketawa-tawa. Hahaha. Nggak apa-apa, nggak ada orang yang. Tapi kamu ya nanti ingat ya. Nanti yang akan menyolatkan saya itu raja kekhilafahan Turki. Kamu lihat, dan para ulama dan para wali-wali. Alah, sini cuma gitu. Dia kata, kamu langsung sultan itu nangis. Tapi sebelumnya tanya dulu, lah kok bisa begitu? Gimana kronologinya itu gimana? Suami saya itu Pak sebenarnya bukan pemabuk, bukan tukang zina. Tapi semua orang di daerah sini menganggap suami saya itu tukang pemabuk dan pezina. Terus diingatkan, nanti kalau sampean terus begini terus, sampean akan dianggap sebagai pemabuk dan pezina. Kenapa? Tiap malam orang ini habis kerja mati-matian, yang separuh dikasihkan istrinya. Ini cukup deh, cukup. Sisanya dibelikan minuman keras. Dibelikan di toko itu, diborong semua minuman keras, dibawa ke rumahnya, dibuang di toilet. Akhirnya ya Allah, alhamdulillah, saya malam ini telah bisa menyelamatkan pemuda-pemuda dari alkohol. Alhamdulillah ya Allah. Mereka mau beli sudah kehabisan, jadi gak bisa minum. Gitu kan. Setelah itu dia tidur dengan nyenyak, sholat isya dan kemudian tidur. Istrinya saya bilang, nanti kalau sampai gini bawa miras ke sini mas, sampai akan diajar sebagai pemabuk. Ya bener. Dan tidak akan ada orang yang mensuratkan. Lain malam dia datang ke tempat rumah-rumah burdil, ke tempat pelacuran. Dia datang ke kamar-kamarnya. Istilahnya kalau orang sekarang, Hindu atau Mbak, malam ini adalah malam milik saya. Ini Mbak, saya kasih uang, klop dibayar. Sampai tutup kamar sampean semalam. Ini malam ini saya milik saya. Saya bayar sampean, saya nggak nyentuh apa-apa, saya bayar. Setiap kamar-kamar dibayar. Mereka tutup, nggak terima tamu. Terus pulang, ya Allah, malam ini saya bisa menyelamatkan orang-orang Islam, orang-orang dari perzinahan. Akhirnya benar, mestinya itu begitu terus. Nanti kalau sampean terus begini, nggak ada orang yang nyolatin kamu. Begitulah Pak ceritanya Pak. Sultan itu bergetar hatinya. Ya Allah, Ibu, saksikanlah, wallahi, aku ini adalah Sultan Murad keempat. Besok saya akan panggil seluruh mufti-mufti dan qadhi seluruh kekhilafahan saya untuk mensolati wali ini. Subhanallah. Ya, semua wali-wali, ulama-ulama besar negara datang. Semua tetangga-tetangga kaget. Ini apa rojo teko ini, pakaiannya lengkap rajanya. Ketahuilah ini adalah orang soleh. Bahkan setiap kebaikannya itu disembunyikan, ditutupi dengan seperti hal jelek. Nah, usah ini ngoten. Usah ini kan beten. Ya,
Sekarang ini kebaikan kejahatan ditutupi dengan agama kok. Kampanye pakai ayat Allah. Ngajar itu cara lupur aja kuwi wong kakeane. Kampanye itu. Suruh milih partai apa pakai ayat Allah. Orang zaman sekarang mitnah orang pakai ayat-ayat Allah. Gunjing orang pakai ayat-ayat Allah. Zaman sekarang. Makanya benar. Jawabnya Imam Ali Sayyidina Ali itu, kalau kamu ingin merusak umat gampang. Bumbui, tutupi kejahatan itu dengan agama. Bungkus dengan agama. Dengan bola Rasulullah, bola. Maka orang itu akan mudah terpercaya. Maka hati-hatilah nanti di akhir zaman. Akhwafu ma min dajjal di zaman fahum ulama usul. Yang saya takutkan dari Rasulullah, dari dajjal akhir zaman siapa? Ulama usul. Yang membungkus kejahatan dengan agama. Ini sangat berbahaya. Sidik-sidik dalil padahal untuk orang-orang ISIS laknatullah itu nembak orang yang pakai Allahu Akbar, nyembeli orang pakai Allahu Akbar. Kalau mereka itu orang-orang yang jihad, pasti ada aturan lain. Ya. Namanya qital wal jihad itu beda. Jihad dan qital itu beda. Perang dan jihad itu lain. Jihad itu yang memberi makan orang miskin, memberi pintar orang yang bodoh, memberi pengertian kepada orang yang bodoh, memberi tumpangan hidup kepada orang yang nggak punya rumah terlantar, memberi tongkat seperti itu loh. Tulisannya Sunan Derajat itu. Awe tekan marang wong sing buta. Tidak. Berilah tongkat kepada orang yang buta. Sandang ngono wong kang buta. Tidak. Berilah pakaian kepada orang yang telanjang. Kowe ana pekerti kanggone wong sing buta. Kowe mangan wong sing weo panggonan niup kanggone wong sing kuda. Itu jihad itu begitu. Beri makan kepada orang yang lapar. Beri tumpangan hidup kepada orang yang punya rumah. Beri petunjuk kepada orang yang buta. Beri pengetahuan kepada orang-orang yang bodoh tentang Allah. Itu jihad. Lah orang-orang ini tidak paham. Makanya di lucu-lucu mimi lucu, tapi itu fakta. Ada orang bukan orang Islam gitu, di agama Nasrani itu naik mobil ini, mobil cegat oleh ISIS. Berhenti, kamu Islam? Ya, bukan mati gitu. Ya, saya Islam. Baca Quran, baca kitab Injil. Bahasa Arab tapi kan Injil bahasa Arab. Oh, soal toh. Sudah tak. Benar kamu. Padahal Injil bahasa Al-Ismul Abul Akmal dengan nama Bapa Putra dan Roh Kudus itu bahasa Arab. Oke, wah sudah tak. Akhirnya orang ini dibiarkan lewat. Istrinya ketawa, "Loh Mas, sama tadi kan bukan baca Quran, baca Injil. Kok nggak dibunuh?" Kalau mereka itu paham Al-Quran, mereka nggak akan nembak orang. Mereka nggak akan bunuh orang. Mereka nggak akan menyaksikan. Mereka tidak akan merampas orang lain. Mereka tidak akan merampok. Kan jelas tuh. Mereka bunuh orang tidak mengenal waktu. Pada konsep perang bagaimana? Kalau bulan Muharram, boleh nggak perang? Nggak boleh. Boleh nggak perang di Dzulqa'dah? Nggak boleh. Tapi mereka terjang semua itu. Masjid Jami Umawi peninggalannya sahabat Umar dibom. Masjidnya mau ngebom masjidnya Nabi Isa yang ada menara putih yang kelak Nabi Isa akan turun di situ, nggak bisa. Dilindungi malaikat, nggak bisa. Pleset bomnya. ISIS. Maka saya bilang ISIS itu anak turun. Dia bunuh guru saya, Syekh Ramadan Al-Buti. Ya. Dengan itu saya punya syarat mutasil dengan beliau sampai ke Rasulullah. Itu dibom. Andai kata beliau tidak ditembak, dadanya nggak akan meninggal. Di Suriah, ulama Suriah besar, ulama Sunni yang sangat tawadhu, yang sangat menghormati para tokoh-tokoh agama dan dihormati dunia.
Itu kan beliau dibobor kan. Orang-orang golongan itu. Setelah itu pura-pura menolong beliau, tembak dia. Itu beliau. Itulah kekejaman orang-orang takfiri. Nah makanya itu. Ya, semua itu memang takdir Allah. Orang bisa melakukan apa saja karena fadl Allah. Kita bisa sholat sebab fadl Allah. Gitu betul. Ya. Makanya ini tidak boleh, tidak ada. Kalau kita sudah tahu semua itu adalah fadl Allah, kita ya Allah, saya bisa sholat, bisa menggerakkan tangan, bisa menggerakkan kaki ke tempat wudhu. Siapa yang gerakkan? Kita bisa ada air, siapa yang ngasih? Kita bisa sholat, bisa ngucap, suaranya siapa ini? Loh kok wani kemakiman? Walah saya ini sedesa ini yang paling khusyuk saya. Gak ada orang, kalah sini orang itu kebanyakan gak sholat. Saya sholat. Ya Allah, ini namanya ujub. Merasa amalnya dirinya lebih hebat daripada orang. Maka semua itu karena fadl Allah. Lah kita bisa tahu fadl Allah sebab apa? Sebab ala lisani sahibi syar'i, lewat perantaraan daripada lisannya orang yang mempunyai syariat. Siapa? Kalau kita ngaji kitab-kitab ini lah bahasa Inggris. Wa qala lan ngendika sapa Kiai Syari'. Kiai Syari' itu siapa? Rasulullah. Kalau orang Arab panggilnya Syekh gitu. Kalau orang Jawa itu iki. Dan Demak itu kalau saya dulu masih kecil itu. Ya sampai sekarang sih masih. Tapi ya sekarang sudah ke kota-kotaan ini. Sudah panggilan itu sudah jarang. Kalau saya dulu namanya orang sudah punya cucu itu panggil Ji. Amit-amit Ji. Gira, terus Sani kita saya tenang teng kerabat ya. Yi Paijo, Yi Paimin, Yi Tukimin, Yi panggilnya Ji. Orang yang sudah melewati umur 40 tahun sudah punya cucu. Panggil Ji. Kalau orang Arab kan Syekh, cuma bedanya ini bahasa Jawa, ini sana bahasa A. Bukan Mbah enggak. Ji, panggil Ji. Kalau saya kan dulu itu saya punya mbah ya. Saya panggilnya Ji Parno, Ji Jalil. Itu mbah saya. Saya panggilnya Ji. Itu begitu. Itu menghormati. Nah Kanjeng Nabi itu kiainya syariat. Kiainya syariat. Maka kiai syariat. Salatullah wa salamu alaihi minal umur akhirah. Kal hasyri wa adab, seperti kita akan dikumpulkan di yaumil mahsyar, kita disuruh untuk mencari bekalnya, ya. Bayangke wong sebelum bangun dari alam mahsyar itu dikubur. Dikubur itu kalau orangnya amalnya baik, dunia ini hanya seperti lambunan mimpi. Wong mati itu kan jauhnya sederhana. Semua wajamun naskulhum niyamun wa idza matu istayqad. Semua manusia itu ibarat orang yang mati. Orang yang tidur, niyamun. Wa idza matu istayqad. Dan ketika mereka itu bangun, ketika mereka itu mati, mereka bangun. Kalau orang itu kaya raya semua, punya satpam, punya perusahaan, dia terbangun. Gelap gulita. Ya Allah, apa ini? Tempat apa ini? Panggil, istriku, sayangku, nyalakan dong lampunya. Tidak ada saudara. Gitu betul, tidak ada saudara. Dipanggil, satpam jaga tolong tuh, sepedanya nyalakan. Panggil satpamnya nggak ada yang datang, nggak ada yang datang. Panggil anaknya, tolong ada. Dia punya kaki, nggak tahu kakinya, punya tangan, nggak punya tangan, nggak punya tangan, nggak tahu tangannya di mana. Ya Allah, ini pengap kesini sudah semua sempit. Dia mulai tersadar. Ya Allah, apakah ini yang namanya mati? Nah itulah bangun sebenarnya, bangun tidur yang sebenarnya. Mana satpamku semua seperti mimpi, aku bangun di tempat yang gelap, Bu. Tapi sebaliknya kalau orang ini hidupnya sengsara di dunia, ya Allah, kemarin itu kayaknya aku kan dia bangun ya. Orang yang ahli tahajud itu diriwayatkan maka kelak di dalam kuburnya itu seperti alam hidup. Seperti kita duduk di sebuah tempat tuaman yang indah,
ada pandangan kita seluas mata memandang. Kita bisa lihat pantai, bisa lihat matahari, bisa lihat langit. Duduk kita di sebuah istana yang berhiaskan permata emas dan berlian. Di depannya makanan-makanan yang enak-enak. Ya Allah, enaknya ini. Kemarin kayaknya saya itu masih sengsara. Saya masih kayak gulutan. Sikilku ya Allah kena beling. Ya, enggak tahu. Aku wingi apa jeneng negara wit malah keburuan wit. Sampai aku ini mati. Loh, sampai aku koyo ngene iki. Kayak aku wingi koyo keburuan wit ngene macam-macam aku wingi jek. Gotong kayu saka alas jam blandong macam-macam. Itu semuanya kayak apa gitu. Itu tenan pora ta sini. Oh, apakah itu hanya mimpi? Sekarang ini aku hidup mewah dan wah wong ayu. Mas, apa? Sapa sampeyan wayu men? Nah, aku bojomu dong. Sapa? Aku amalmu, aku sabarmu, aku takwamu, aku khaufmu kepada Allah. Ki aku lho Mas. Iya Mas, kelon yuk. Nah, jadi sing amale mau. Wis turu kok kemanten anyar, bangun-bangun sudah hari kiamat. Makanya kalau orang itu bisa ketemu sama yang cantik di akhirat ya. Diriwayatkan andai kata ada satu helai rumput surga jatuh ke bumi, dimakan manusia, dia tidak akan lapar sampai yaumul kiamat. Bayangkan. Rumput surga. Andai kata ada satu pelayan wanita surga turun ke bumi ini, ya, pelayannya yang tingkatannya paling rendah turun ke bumi, turun medeni Subayem kan. Pelayannya belum bidadarinya loh. Pelayannya ya saudara. Maka seluruh orang di muka bumi ini tidak akan menikahi wanita bumi. Semua akan saling bunuh-membunuh, memperebutkan pelayan surga ini. Ya Allah, nembe pelayan surga. Ini mempelayani, ini mengurung itu dari ini. Makanya dulu itu ada cerita. Ada cerita santri galon. Pak Yai itu punya istrinya cantik cerita. Ini cerita. Santrinya ini kayak kepencut tuh sama punya ini. Karena cantiknya. Utang gitu. Ya Pak Yai kan makrifat. Kamu ini. Gue pesen punya ini. Ngoten. Pak Yai ini kan cepat-cepat makrifat ngerti. Ya mboten mantel Pak Yai ini kan garwane jenengan. Ora ngene. Kowe nak gelem bunyai ku to, bunyai tak cerekno, tak rabekke mbek kowe. Oh. Napa nggih, Yai? Iya, aku ora bakal ngingkari janji. Kowe nak gelem tadi. Wis kula sangat turun, Yai. Tapi ada syaratnya. Kalau kamu mau nikah sama bunyai yang cantik cerita yang kamu kagumi itu, ya, ada syaratnya. Syaratnya apa ya? Syaratnya kamu 40 hari, 40 malam tidak boleh ketinggalan takbiratul ihramnya imam jamaah di pondok ini. Oh gitu, siap ya, siap. Wah, terus makanya santri ki biasanya bangkong turunan tiba-tiba wong ibarat iku cara nyergep-nyergep itu. Wis urung andar wis ngenteni andan. Wandan terus. Kancane itu kaget. Lho apa sih betul iki kayak ini mang. Yos ora cuma arba'in wis luwih saka arba'in cara kaji. Akhirnya bener terus sampai bisa melewat sampai bisa pada hari yang ke-40. Tinggal apa? Salat terakhirnya, salat subuh. Gelalang jadi tersangka itu kan takdir Allah ya. Tiba-tiba anak santri ini yang sudah tresno kesengsem sama bunyainya Pak Yainya yang cantik jelek itu tiba-tiba ngantuk. Tiba-tiba ngantuk. Akhirnya ngantuk itu ketiduran. Ya Allah, ngantuk ketiduran. Tinggal satu sholat tok dapat bunyai yang cantik cerita. Seksi montok wes, tebeng ayu modong-modong, ayu ngoblong-ngoblong gini bodong. Akhirnya santri ini benar ketiduran.
Tinggal satu sholat subuh itu tok sudah bisa dapat bunya. Ngantuk. Nah, di dalam ngantuk itulah beliau santri ini mimpi di dalam surga. Ku petuk wong lain. Ini apa ini? Kepada malaikat Ridwan. Makang, iki lho sing jenis surga. Malaikat Ridwan, ini surga. Ya Allah. Berarti saya ini masuk surga. Iya, aku masuk surga. Alhamdulillah, masya Allah, nuwun. Nah, gitu. Kalau gitu katanya orang di surga itu dapat istri baik. Yo, bener. Sana, jalan ke sana. Sana. Nanti orang yang paling cantik itu bidadari. Wah, ini orang tadi yang santri yang betul ini. Santri kesesuaian ya. Masuk surga. Lihat perempuan yang cantik. Ini bidadari pasti. Cara ini bang cara orang bahasa Indonesia lagi. Mbak, sampai apa bidadari? Oh enggak mas, saya enggak bidadari. Saya ini karyawan, karyawan. Pelayan surga yang paling rendah. Tapi kau wayu nih, alah punya ikan apa-apa nih gitu pelayan. Wah, aku kon rapi yo gelem. Kalau sampean mau ketemu dari sana tuh, sana lagi. Sana itu yang ada rumah emas permata itu sana. Tok. Di situ akhirnya ketemu orang cantik lagi. Pasti bidadari. Lebih cantik dari yang tadi. Itu. Sampean apa bidadari, Mbak? Enggak, saya ini pelayan di sini, pelayan di istana ini. Kalau mau kerja masuk lagi. Wono istana ini macam-macam. Akhirnya ke situ lagi. Bukan lagi, sampai terakhir ada bener-bener ketemu bidadari. Ya Allah, orang ini langsung hilang hasrat sama sekali sama Bu. Alah nak carane ngene iki moh ora kanggo bunyai. Semua mau aku semua mau. Gak ada sekuku hitamnya ini. Saya enggak mau bunyai, enggak mau. Moh tobat. Aku daripada nikah bunyai, alah enggak mau. Ini bidak ini. Pokoknya aku hidup apa mati bidadari. Semua bunyai, enggak mau ora kanggo bunyai. Terus wonge iku mau tak tangi dibuka payen ndak langsung moro ning kamare. Dul tangi salat subuh. Pak Yai. Iki Pak Yai ngapunten ngambung tangane. Piye? Sito, lha kowe kok tak delok-delok subuh kok gak iki Pak Yai ngapunten kula pun mboten purun kali Yai. Mboten purun lho Pak Yai. Mah Pak. Lho kok gemah gitu. Wong kula pun ajeng dirapike bidadari malah sampean digugah. Mau saya ini mau mencium bidadari, mau memeluk bidadari, kok malah sampai bangunkan Pak Yai. Lebih baik kan saya pengennya bablas mati sekalian di alam surga ini. Itu bidadari. Lah itulah menunjukkan kalau dunia ini nggak ada apa-apa. Walaupun secantik apapun manusia ini nggak akan ada apa-apanya dengan namanya bidadari. Makanya kenapa para fuqaha yang alim-alim para wali-wali lebih nulis kitab sih nunggoni bidadari yo. Yo santri-santri ini semua ayu-ayu ra kanggo. Mas, butuh kopi napa mboten? Ngoten niku bidadari langsung medun ke langit, medun kok mboten langit, langsung surga, nglayani wali-waline Allah. Manus gak tertarik perempuan dunia gak kanggo. Monggo Mas sahabat iki bidadari. Imam Nawawi Imam Syafi'i gitu. Sing ngudekno tae ini lebih bidadari. Ya, makanya udah enggak ada hasil dengan manusia dun. Ya contohnya kayak santri bedul. Tapi nah iso yo bidadari dunia sik to, pasal kira terus gini. Kesalahan Nabi Muhammad. Ya sebab aja bidadari dunia itu nanti akan kelak jadi ratunya bidadari. Nek apik lakuane akhlake nek mboten ya ndak. Nah itulah yang namanya akhirat. Semoga kita digolongkan orang-orang yang bisa kelak diberikan ridho dan diistirahatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Sikam sidik waktunya rolas. Najing bisa gede. Guru-guru kursi anyar dari petang.
Zaman lagi kursi ceklekan. Mejone ning mesen-mesen. Qala Ibrahim Allah taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. La amala. Ora ana amal suci urja kang den arep-arep lil qulubi kedune pira-pira ati. Min amal sing amal ya ghibu kang bisa samar angkasa apa suhudu. Suhudu ningaline amal wayah takir ngino endaka ana sanding sira apa wujudu wujud. Jadi tidak ada amal yang terbaik yang bisa diharapkan. Kecuali kalau kita sudah menganggap amal kita itu sudah yang sudah kita tidak puja-puja, tidak ingat-ingat. Tapi selama amal kita itu masih ingat. Masjid itu kalau tidak jasa saya mana bisa berdiri leh. Itu gak akan bisa. Selama amal sampean digiling-giling aja. Mas, belum uang sudah dikasihkan sudah hilang loh, masih ke untuk Allah. Aku mulu bersudah kok 1 juta. Itu amal yang seperti itu tidak akan sukses, ya. Tidak akan diterima oleh Allah. Amal yang sukses bagaimana? Amal setelah kita amal sudah seperti kita buang kok. Ibarat itu membersihkan dosa kita. Wis los. Cara Jawa ini los rak rewel. Itu sudah dong. Itu namanya selamat. Begitu ya semuanya. Maca Quran. Wah aku lu gini loh. Dari maca Quran hatiku tenang kan. Ya maca Quran lebih duduk-duduk kancamu lah apa. Gitu. Maca Quran ya maca Quran. Kecuali niatnya gak apa. Ini lho maca Quran. Amal yang susah itu bagaimana? Amal ketika setelah kita amal itu sudah enggak diingat-ingat. Sudah tidak wujud, tidak kita pikir, kita wujudkan di dalam pikiran kita. Wis los hilang. Itu namanya amal yang benar. Masalah diterima atau tidak itu urusanmu ya Allah. Menurutku amal itu gak sah lho. Pokoknya Gusti Allah mau mengatakan sah gak sah. Wong tahlilan lho gak ditampa. Nyatane gitu mboten. Lho, nek gak ditampa apa sampeyan ngerti. Nyatane aku berkata ya ora tau bali. Ya gak, saya ngasih berkat orang pernah gak kembali. Itu berarti ditampa manusia betul ya. Ya kan gitu kan. Nah ini begitu juga kita amal. Setiap kita amal janganlah selalu kita ingat-ingat. Sudah los. Itulah amal yang sukses. Wah, dalan iku aku ora sing wakaf. Gak iso lho wong liwat kono, kudu muter sik kono ning sop pipi. Lah apa tekan sop pipi bareng. Kalau sudah kita wakaf jalan, wakaf rumah sakit, wakaf musola, udah los. Udah enggak perlu kita ingat. Itulah amal yang sukses. Tapi selama itu masih syuhudu, masih syuhud, kita masih selalu mengingat-ingatnya, loh, manni wal adanya akan menghantui. Mesti ngundat-ngundat. Madrasah nara aku jasaku gak iso. Amal yang seperti itu akan ditolak. Karena apa? Karena puncak daripada segala amal adalah melupakan. Melupakan apa? Masih ikhlas, gitu. Ora wis plus ngono lho ora. Maksudnya niku wis lali ngono lho. Sampeyan ketoke mbiyen sing amal nok kene to, Lek. Mbok ya gak ngerti aku. Gak eling aku. Lah ngono kuwi sing apik. Ngoten. Ora dieling-eling terus gitu. Aku ku lho mbiyen kuwi lho sing pokoknya aku iki sing pertama kali sedekah jam lho kene ya aku. Masjid ki asli gak ono jam. Padahal jame wis ning tempat sama. Samo. Ngono ki ya dieling-eling ae. Wah, awas jam 1 akeh dikurang sasi amon. Dieling-eling terus. Pokoknya aku biyen ku sing pertama kali nukono lampu nang masjid kene ki aku. Nek ora ana lampu waduh di kene iki wis ora ono penerangan.
Enggak bisa sholat. Ya Allah. Maka amal yang sukses itu jelas. Maka ini Imam Ibnu Athaillah ini menuntun kita pada hakikat amal ibadah yang sebenarnya. Itu. Maka sekali kita amal, ya sudah. Wayah hatakiru, menganggap itu ya sesuatu yang tidak penting dalam hidup kita. Wong kaji yang ngono dieling-eling. Aku lho Lek, wah aku iki kaji. Aku nek ora mbok undang kaji nesu lho. Saya enggak mau kalau dipanggil. Panggilan Mas Dugel segera ke masjid. Wah, Dugel, aku kaji kok. Kudune harusnya haji juga. Itu enggak bisa seperti itu. Nah, padahal sholat juga rukun is, puasa juga rukun is, nah, zakat juga rukun is. Tapi orang ini pada sombong masalah haji. Apa ada haji Abu Bakar, haji Umar, Utsman, Ali, itu betul. Haji Muhammad Rasulullah itu betul. Kiai Haji Muhammad ada. Tapi orang kadang-kadang haji ini dibuat untuk riya. Bukan karya ini, dibuat untuk sum'ah, untuk ujub. Namanya jangan seperti itu. Aku ini kaji kok ditaruh di belakang toh. Wah, gimana ini? Nggak menghormati orang kaji. Aku dulu kaji itu udah jual kebo, jual galengan, jual sawah kok. Kaji itu nggak semudah yang dibayangkan. Ngurus ini, iya ya itu kewajiban kamu ibadah kepada Allah. Tapi banyak orang yang selalu mensyuhudkan amalnya, mensyuhudkan, mengingat geleng-geleng terus. Nah, ketika kita sudah amal, maka itu wayah takiru indaka wujudu, wis kaya ora tahu. Ya wis lali. Disetentoni kaya wong buang kotor. Wis ah. Kamu bareng ising le. Aku kok seneng. Sing ngerti ngomong. Pembuang kotoran bersih-bersih dosa diomong-omong. Ya anggaplah. Itu begitu seperti itu. Wayah takir menganggap itu sesuatu yang tidak penting dalam hidupnya. Innama aurada alaikal warid, angin pasti nekake sapa Allah alaika ing atase sira. Al warida ing ibadah ibarat amma yuridu anil qalbi minal ma'arifir rubbaniyah. Cahaya warid itu cahaya rahmati Allah, cahaya ma'rifat Allah. Litakuna drapun ana sapa sira bi kelawan al warid alaihi ngatasi Allah ku waridan wong kang nglakoni ibadah. Jadi kenapa Allah ini selalu memberikan cahaya di hati? Sebejat-bejatnya orang itu pengen loh sholat. Banyak loh ketemu orang-orang begitu. Dia cerita, Pak Yai, teman masihnya pengen sholat. Tapi gimana lagi wong kula niki piye karyawan bengkel. Kula nate sholat niki terus digremengi ngono. Halah, kosok-kosok ngene. Aku dadi piye Pak Yai ngene iki urip piye? Apa sholat wong tangan saya penuh oli, tubuh saya apa ya sah saya wudu. Nah, gua bingung. Di setiap semalas-melasnya orang sholat itu di hati katanya ada sholat. Sebab apa? Supaya kamu dituntun oleh Allah jalan kembali. Sampai tidak ya. Orang-orang begal, bejat, wong ahli maksiat, sampai tidak kalau lihat televisi, kalau lihat film, mesti jago sapa? Lakone apa mungsoe? Ya Arjuna apa Sangkuni? Ya wong sak bejat-bejate wong lho. Pengene klonte mabuk judi. Kalau lihat sinetron, pasti yang lihat apa? Lakon. Itu. Pasti yang lihat itu yang orang baik. Gitu kan? Loh, rampok-rampoknya orang, anaknya ini nggak mungkin. Ya, kau dirampok oleh. Gak ono. Makanya itu, setiap manusia itu di dalam hatinya ada cahaya Allah. Makanya jangan sekali-kali menghina orang yang maksiat. Jangan menggunjing, meneror, mencemooh. Suatu saat kalau Allah benar-benar membuka cahaya hatinya, kita bisa kalah sama mereka. Benar. Maka Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dari itu memberikan nazar. Maksiatun aurasat
Adilan wa iftiqaran khairun min ta'atin aw rasat izan wa istighfar. Orang yang judi, melacur, minuman keras dan sebagainya, jika setelah itu mereka ditunjukkan jalan Allah yang terbaik dan bergetar hatinya merasa hina dina di hadapan Allah dan bisa bertaubat di dalam saleh kepada Allah, kemaksiatan loh, judi, mabuk, melacur yang seperti itu loh, lebih bagus daripada orang yang melakukan kejahatan tapi berkedok agama. Dia baca Quran, dia ceramah, dia zikir, tapi tujuan untuk mencari harta, tahta, wanita. Suaranya merdu-merdu, biar pada gadis-gadis pada kepencet dong. Orang apa nih? Lah ini, walaupun suaranya merdu mendayu-dayu, tapi untuk memikat orang lu banyak loh begitu. Akhirnya loh, ada loh, tapi ini saya nggak mau ceritakan nama. Ada oknum, suaranya begitu indah ini, Pak. Para cewek-cewek, loh, HP-nya itu kayak asrama putri. Nggak ada orang laki-laki, semua putri dong. Si Vina, si Sania, semua perempuan-perempuan sana. HP-nya tuh penuh dengan wedok, rada melanang. HP-nya jadi asrama putri. Orang ada kelanang ya, agar mau ngelanang orang tuh jeneng, ngalah penting melanang. Wong wedok dikoyok koleksi. Ya Allah. Senin pacaran sama si A, B, C. Sesasi pacarnya 30. Karena apa? Kalau ngaji yang seperti itu buat memikat manusia, maka itu lebih baik orang yang melacur tapi bisa tobat. Orang yang maling bisa tobat. Itu lebih baik itu. Malingnya itu lebih baik daripada dia juga wah jadi aku kan dikatakan khusuk wal ngantuk wal dingin. Itu begitu. Makanya orang aku tak sedekah biar nanti pilkada ini saya menang. Barang orang menang karpetnya jijiko. Di tidur itu ada. Orangnya gagal jadi DPR. Karpetnya jijiko. Mana karpetnya? Enggak ada yang nyoblos saya. Orang yang beramal seperti itu lebih baik orang yang melacur. Itu sudah bertahu, tapi setelah melacur bisa tobat. Ya, melacur orang tobat ya lebih bagus di itu. Melacur yang bisa maka walaupun kamu ahli sedekah, ahli sholat, tapi kalau kamu sombong, gitu, izan wastikbaron, aurosat, yang mewariskan kesombongan, ujub, sum'ah, ya, itu lebih baik orang yang melakukan kemaksiatan tapi terus bisa maka jangan hina orang yang kembali ke jalan Allah, orang yang ingin berusaha kembali ke jalan Allah. Maka apa? Ya pernah saya ceritakan sing pas kula ngaji itu Ponan ini. Ya, saya tuh ada teman datang ke rumah saya, gitu ya. Ya namanya kan saya orang agama ya. Saya ceritakan A, B, C, macam-macam tentang Allah, tentang tauhid. Kita ajak lah dia untuk paham agama gitu. Maksud saya kan saya merasa saya kurang pengetahuan sedikit, pernah mondok kan. Jam 12 malam itu cerita, Kang, aku ini sebenarnya sampean ceritain itu ABC itu gak percaya. Bahkan Allah saja gak percaya. Aku dur kayak kesambar petir. Ya Allah. Ono model ngene cobaanku. Aku ini sekarang detik ini hanya percaya kepada orang yang bisa memberiku uang walaupun 10.000. Walaupun 20.000, yang penting aku bisa pulang bawa uang beli beras untuk makan anakku, Kang. Aku gak bisa makan sama anak istriku. Aku baru percaya. Ya Allah Gusti, aku gedek sebetulnya sambar petir. Karena aku detik iki bicarane saudara muslim itu selamat, menyelamatkan, saling menolong. Ini nyatane taek ngono. Aku dulu Kang, aku adikku semuanya ngeprekno aku. Mencemooh aku. Aku sudah enggak percaya semuanya. Bahkan sampai pencipta alam semesta aku ora percaya. Aku bengi nangis.
Ya Allah Gusti. Aku berarti salah. Lah wong butuh duit tak ceritani Allah. Gitu. Orang yang lagi sulit ekonomi aja mbok dalili. Dualin konsolat ora percaya. Ngomong miskin iku ya dikasih uang, kasih santunan kan gitu kan. Gitu. Aku terus pengen duduk sama aku. Mak, assalamualaikum. Ngeten. Gue singkat ceritanya aku duwe kanca ngene iki wong arep wong ini mboten njaluk nyileh duit. Terus kula mboten ya wis nang ngene nyatane iki kancamu ngene awake cilik. Iki wis duit aja nyileh, wekno. Saake wong anak bojone ora iso mangan. Langsung saya Kang ini jari ibu kula, aku duwe ya ora duit. Aku mau duit fakir. Waktu malam itu sama saja saya nggak punya uang. Tengah malam nih, sudah jam 12 saya minta, Mas saya minta uangnya. Giopo? Aku nyileh duitnya, aku bukan minta nyileh Mas. Giopo nang? Giono koncoku ngene Mak. Oh yo wis akeh nang. Aku ki ndidit 500 Mak saya itu ibu saya itu jualan di pasar, jualan keliling itu pasar-pasar. Apa? Jualan di desa-desa itu loh. Acara mereka apa namanya? Sing jual dodol yang dibu-dibu ya. Itu ibu mak saya. Jadi saya mondok di Malang sampai saya nikah itu masih jualan. Aku duit di rumah saya mungkin nang sing 100 kayak no kanca. Sing 400 mu tak gawe modal. Aku terus ngomong, Kang ngene makku jare mung ngene aku ya iki dijare duweke makku ngene. Ya Allah, Kang, sampeyan kok iso percaya enggak aku? Ya aku percaya iki kabeh wis takdir Allah kan. Sampeyan bengi iki iso mlaku rene. Sampeyan nggawa apa? Kekuatan ora? Ya mesti kuat to Kang, aku mlaku rene ora kuat iki. Lho saiki upama sikile sampeyan ujug-ujug kecoblos ri apa abuh apa piye? Kira-kira sampeyan iso mlaku rene? Ya ora iso lah. Lho, lah mulane sampeyan iki sing ngisokno ki sapa? Aku tak takok. Kowe sing ngisokno kene iki sapa? Aku bilang. Ya sapa iki? Lah kowe sing duwe kekuatan iki sapa? Sebutan. Wong langsung nangis. Ya kuwi Allah. Aku saiki percaya nang Allah. Sebab Allah, walaupun aku rono rene enggak bisa dapat uang, aku masih dijalankan saat ini oleh Allah yang maha mempunyai kekuatan untuk masuk ke sini, jalan ke rumahnya saya. Dah, saya percaya Allah ora, aku menun. Percaya aku saya harus percaya kan. Iki percaya ini sebab itu kok. Yo ono iman manusia ngono. Ono iman itu dengan ayat Quran. Bisa ini. Ada yang dengan hadis Nabi, ya tak? Ada yang imannya harus dengan ini, duit, money. You understand? Gitu. Wong lagi pikirannya suntek ora duit kok bodal kula Rasulullah apa gawe kon. Ya harusnya seperti Wali Songo kan ngoten iki. Wali Songo itu mengislamkan orang di Nusantara bukan di Jawa tok. Seperti mulai saya itu pertama di Makassar dulu baru ke Jawa. Gitu. Mereka tidak langsung, "Wahai manusia, kamu jangan menyembah wit." Enggak ada ceritanya itu dalam fakta di Atlas Wali Songo yang disusun oleh Kiai Profesor Dr. Agus Sunyoto Al-Maghfur. Jadi para wali itu dulu datang ke Pulau Jawa atau Sumatera atau mana. Itu mereka itu tidak langsung mari sembahlah Allah, jangan nyembah wit, jangan nyembah sungai. Walaupun kamu anggap itu dewa, jangan. Tidak langsung begitu, enggak. Bukan langsung penyembah Gusti. Mereka datang bawa dagangan, bawa sutra gitu. Melihat orang-orang waktu itu sedang krisis multidimensi kepercayaan kepada para pemimpin yang zalim. Ketika mereka berhutang kepada para petinggi-petinggi keraton, mereka nggak bisa, anak perawainya diambil, kebunnya diambil, ayam diambil, zalim. Kadang-kadang malah diperkosa di dalam rumahnya, dalam sejarah. Akhirnya mereka sudah nggak ada kepercayaan. Lah tiba-tiba datanglah orang-orang wali, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Ya Allah Bu, kasihan Bu anaknya sampai nih Bu. Ini kenapa Bu? Ini kena penyakit kulit Pak. Tubuhnya melepuh semuanya. Bu, ini loh Bu, saya kenalkan. Kasihan anaknya sampai. Ini namanya sutra. Ini dari
Ini dari Mughal, ini dari Gujarat, ini dari Cina. Ini kalau dipakai Bu, nanti nggak lengket di kulitnya sehingga apa itu gudegnya nggak semakin marah. Mungkin semakin parah. Terus kayak gitu harganya berapa Pak? Mesti mahal, saya nggak mampu. Enggak Bu, dipakai aja. Nanti kalau sampean sudah panen apa silakan. Kalau nanti saya punyanya pisang, akibat tak kasih pisang mau Pak, ya gak apa-apa. Yang penting setara nanti dengan harga yang saya, yo harganya pisang 5 tundun ya itu tak kasih sambil. Saya bayar pakai ayam boleh-boleh. Terus dengan sopan dan lemah lembut. Akhirnya mereka itu, ya Allah, ada orang gak sopan, mereka menolong. Dan benar pakai sutra, anaknya sembuh gudegnya. Karena tidak lengket-lengket teman-teman nyal-nyal kemana-mana. Datang ke sawah-sawah, orang dulu masih nggak ada pakai kayu tangan-tangan. Berat. Orang-orang Wali Songo itu kasihan. Ya Bapak, sama ini nggak ada tanah kayak gitu, kayak hewan. Terus gimana? Itu parah. Tangan itu melentong-melentong. Ini loh Pak, ini saya kenalkan alat ini. Mana ini? Tak kabar pacul ini. Kan bener ya. Ini Pak namanya pacul Pak. Pacul itu sarana dakwah. Itu kitabnya Wali Songo pacul. Pacul itu segi 4 ya. Dan itu nama segi 4 itu ternyata pacul papat ojo nganti ujung. 4 perkara itu nanti kalau sudah dia masuk Islam. Ini Pak namanya pacul Pak. Ini pacul dari Iran atau Farsi. Ini pacul dari Berber, dari Turki, ini dari Cina. Ini dari Gujarat, India. Ini dari apa? Mana-mana ini. Coba Pak, dijajah. Pacul sing jero. Serok. Wah, enak itu. Serok. Enak. Wah, enak. Ini alat itu. Oh, bagus Pak, dari mana ya? Dari sana-sana. Ini harganya pasti mahal. Enggak. Harganya ya sekitar ketip atau kepeng atau apa gitu. Wah, kok murah ya? Kira-kira kalau saya bayar nanti kalau saya sudah panen ini boleh nggak? Ya boleh silakan. Nah, akhirnya lah orang-orang ini mereka akhirnya penasaran. Di saat negara sedang krisis multi kepercayaan, mereka semuanya tiba-tiba datang orang-orang yang berakhlak mulia. Wong iki wong apa toh sebenarnya, orang apa toh orang-orang itu? Kok begitu indah, begitu mulia, begitu sopan, begitu beradab, begitu manusia kan manusia. Mereka berbincang-bincang dengan sesama temannya dengan baik. Katanya itu orangnya namanya orang Islam. Ya, Islam itu apa? Pokoknya Islam ya membuat mereka seperti itu. Mereka baik, mereka memanusiakan. Aku pengen dong jadi Islam. Maka Islam dalam kurun 100 tahun tidak ada sama sekali yang dinusantara yang perang seperti di Arab. Tidak ada. Kalau Arab itu kan awalnya kan semua dengan penaklukannya dengan perang. Kalau di Indonesia kan ada. Kecuali nanti ada gejolak-gejolak perebutan kekuasaan itu lain, sudah lain. Tapi dalam sejarah fakta nyata mulai dari awal berdirinya kerajaan Demak Bintoro sampai di akhir itu pendakwaan tidak ada yang pakai pedang. Itu pakai itu. Itu benar. Mereka akan saling bertanya satu sama lain. Aku pengen kok jadi orang yang memanusiakan manusia. Aku pengen jadi orang yang baik, orang yang sopan. Ya nek awake dhewe kepengin ngono ya kudune mara ndok kono. Dene pondoke. Di mana ya tinggunang ning budi-budi kan itu. Akhirnya disitulah mereka, Pak saya kepengen jadi kayak zaman ya sama dari Islam. Akhirnya mereka dituntut untuk syahadat, dikenal pacul iki tadi kemarin yang sama beli ini namanya pacul Pak, sekin Pak. Ini papat ojo nganti ujul. 4 jangan sampai lupa dalam hidup kita. Pacul. Nah, pacul itu ada pegangannya namanya doran. Doran itu apa? Dodo lan pi. Dodo lan pi. Dodo lan pikiran jangan sampai lupa pada perkara 4 ini. Apa? Alif, lam, ha. Apa? Allah. Jangan lupakan Allah. Kalau sudah beriktikad, sudah bersyahadat, jangan lupakan huruf 4 ini. Jangan lupakan pacul. Dengan pacul dan doran, kamu akan sukses menjadi orang Islam. Nah, itulah namanya sistem dakwah orang zaman dulu. Iman manusia itu seperti manusia juga. Kalau imannya itu masih bayi, gitu,
Wong ora duwe wong melarat. Ana cara wong apa istilahnya? Nah cara wong apa? Apa? Melarat sewu apa iku cara wong Jawa kadang ngomong. Kalau niku zaman sik melarat sewu Pak Yai ngono. Cerita kalian. Wong sudah sengsara hidupnya enggak bisa qula Rasulullah as-sabru nisful iman. Sabar-sabar kon ndi nek ora iso mangan. Wong orang sudah melarat kiri itu. Butuhnya apa? Butuhnya disantuni sama orang yang itu begitu. Dawi kola. Nah, mereka aku kira butuh ngono. Sudah butuh aku mau duit tapi semangat. Kan gitu. Makanya iman manusia itu seperti bayi. Kalau dia masih awal, itu bayi makanannya apa? Susu. Ini apa tuh? Waduh, ngomongi bahasa Arab itu orang mudeng. Ya wis lah gampang-gampang. Wong kang soleh kumpulono. Kan gitu kan? Obat hati itu 5 perkaranya nek cara opik kan. Nek cara paling songan kan. Tombo hati iku 5 ing bernani kan. Nomor kaping 1 maca Quran angen-angen ing maknani. Kon misalnya tudabbiru apa mengangan-angan fa'tabiru ya ulil absar wong ora mudeng ah wong sebab niku basa Arab ora mudeng piye carane piye angan-angan satu ayat iki piye ora mudeng wis basa Jawa gitu angen-angen maca Quran angen-angen ing maknane angen-angen piye angen-angen wong aku ora ngerti maknane yo ngaji karo para kiai angen-angen sing paling penak niku ngaji. Angan-angan dhewe malah kaya dokter Azhari ngebom dikira mati syahid malah mati syahid. Mati sangit. Angan-angan itu sing paling apik ya bersama para ulama. Mengangan-angan ayat Allah itu paling baik adalah dengan para ulama. Mendengar oh iya ya. Itu obat hati benar. Tuh Quran ke pasar langsung angan-angan. Bunuhlah orang-orang yang kafir di muka bumi. Berarti tonggo kue ora Islam sebelah. Gara-gara itu orang tidak belajar tafsir. Gitu. Atau mungkin itu orang ini menganggap sesungguhnya orang kafir itu adalah najis dan orang yang beriman itu suci. Waduh, aku mau salaman. Ini najis sih. Manusia dinajis-najiskan gara-gara memahami ayat tidak pada tafsir. Itu berarti tonggoku ki ngidak di rumah saya ini najis semua nih. Waduh, dipel. Ya Allah, ini gara-gara orang ini angen-angen makna Quran tanpa guru. Akhirnya ngono kuwi bom bunuh diri dikira mati padahal mati sangit. Ya Allah. Nah, makanya kita semoga dijadikan oleh Allah Ta'ala ini orang-orang yang punya basirah, punya hati nurani yang bercahaya sehingga selalu ditolong untuk syuhud dengan keikhlasan. Bukan syuhud mengingat-ingat amal, tapi kita mengingat-ingat Allah untuk tujuan keikhlasan menghadap ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ibadallah rijalallah awisuna li ajlillah wa kunu aunana bifadlillah wa ya aghtab wa ya amjad sadat wa ya